pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke Saklar kita di hari yang ke-78. Dan di hari yang ke-78 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada perikop ini diceritakan ada seorang pria keturunan suku Efraim bernama Elkana. Elkana ini mempunyai dua orang istri, yaitu Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana ini mandul. Setiap tahun Elkana bersama dengan keluarganya pergi ke Silo untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Waktu itu yang menjadi imam di Silo adalah anak-anaknya Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Setiap kali keluarganya Elkana ini pergi ke Silo untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka Penina selalu menyakiti hati Hana. Oleh karena itu Hana ini selalu menangis dan tidak makan. Suatu kali Elkana menghiburkannya dan mengatakan bahwa mana lebih berharga Elkana sendiri sebagai suaminya dibanding dengan 10 anak laki-laki. Tetapi hal ini tidaklah menyembuhkan hatinya Hana, karena Penina ini memang selalu menyakiti hatinya Hana. Suatu hari ketika mereka akan mempersembahkan persembahan lagi kepada Tuhan di Silo, maka Hana berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis kepada Tuhan. Karena Hana ini hanya berdoa dalam hatinya dengan mulut berkomit-kamit, maka Imam Eli yang kebetulan ada di situ menyangka bahwa Hana ini sedang mabuk. Oleh karena itu Imam Eli menegurnya mengapa mabuk di tempat itu. Tetapi Hana mengatakan bahwa dia tidak sedang mabuk, dia bukan orang dursila, tapi dia sedang berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan kepedihan hatinya dan juga mengajukan permohonan kepada Tuhan. Dan permohonan diajukan kepada Tuhan adalah Hana ingin memiliki satu orang anak laki-laki, dan Hana juga bernazar di tempat ini apabila nanti Tuhan memberikan seorang anak laki-laki bagi Hana, maka Hana akan menyerahkan anak itu menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya dan rambutnya tidak akan pernah kena pisau cukur. Dan Eli berkata kepada Hana, pulanglah, karena apa yang kau pinta kepada Tuhan akan diberikannya kepadamu. Setelah itu Hana pulang dan dia tidak muram lagi dan sudah mau makan. Dan kebesokan harinya Hana bersama dengan keluarganya kembali ke tempat asal mereka. Setahun kemudian Tuhan mendengar apa yang menjadi permintaan Hana. Oleh karena itu Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi Hana. Hana menamai anak itu Samuel karena dia berkata, aku telah memintanya dari Tuhan. Ketika anak ini lahir, Hana tidak ikut dengan Elkana beserta dengan keluarganya untuk pergi ke rumah Tuhan di Silo, karena Hana mengatakan bahwa dia akan menyapi anak ini dulu sampai nanti dia sudah selesai disapi, baru akan diserahkan kepada Tuhan. Setelah anak ini selesai disapi, maka Hana dan Elkana beserta dengan keluarganya kembali datang ke Silo beserta dengan persembahan berupa lembu dan juga persembahan lainnya. Dan sesampainya di Silo, Hana mengatakan kepada Eli bahwa dialah dulu wanita yang berdoa di rumah Tuhan yang disangka mabuk dan meminta seorang anak laki-laki kepada Tuhan, dan anak tersebut telah dinajarkan oleh Hana untuk melayani di rumah Tuhan. Oleh karena itu Hana menyerahkan anak tersebut untuk melayani di rumah Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Kemudian kita lanjutkan ke pasal kedua dengan judul perikop Puji-pujian Hana. Pada perikop ini diceritakan bagaimana Hana bersuka cita karena anak yang telah didapatnya. Pada puji-pujian ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Hana kepada Tuhan. Untuk poin detailnya teman-teman nanti bisa baca sendiri. Tetapi secara garis besar kira-kira Hana ini mengatakan bahwa dia bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Dia bersuka cita karena tidak ada yang lain, tidak ada yang kudus selain daripada Tuhan. Akan ada masanya nanti yang terdahulu menjadi terbelakang, yang kekurangan menjadi kelimpahan, yang kelimpahan menjadi kekurangan. Dan Tuhanlah yang memegang nasib manusia. Tuhan juga yang membangkitkan dan menghidupkan manusia. Langkah-langkah orang yang dikasihi Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Orang yang berbantah kepada Tuhan, langkahnya dihancurkan. Masih pada pasal kedua dengan judul perikop Kejahatan anak-anak Eli. Pada perikop ini diceritakan anak-anak Eli berbuat jahat di hadapan Tuhan. Ceritanya anak-anak Eli ini mempunyai bujang, dan mereka menyuruh bujangnya ini untuk mengambil persembahan yang harusnya buat Tuhan. Mereka menggunakan garpu untuk mencucukkan garpu tersebut kepada kuali-kuali persembahan kepada Tuhan.
Apapun yang tertusuk daripada garpu tersebut ditarik dan semuanya diambil menjadi milik imam. Dan tidak itu saja, bujang-bujangnya imam ini juga mengambil persembahan-persembahan yang belum dipersembahkan kepada Tuhan atau persembahan-persembahan yang masih mentah. Apabila jemaat mengatakan bahwa lebih baik dipersembahkan dulu kepada Tuhan maka nanti diambil, maka mereka ini malah mengancam. Oleh karena itu, semakin hari semakin bertambah kejahatan di mata Tuhan terhadap anak-anak Eli ini. Dan tidak itu saja, anak-anak Eli ini juga tidur dengan para pekerja-pekerja perempuan yang melayani di bait Tuhan. Di sisi lain, Samuel semakin hari semakin besar di hadapan Tuhan. Setahun sekali ibunya datang mengantarkan pakaian yang dibuatkan untuk Samuel. Dan suatu hari Eli memberkati Hana supaya dia diberikan anak yang lain pengganti daripada Samuel yang telah diberikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati Hana sehingga Hana mempunyai 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dan setiap kali Imam Eli mendengar bahwa anak-anaknya berbuat dosa, ia selalu menasihati anak-anaknya ini. Tetapi anak-anaknya ini tidaklah mendengarkan karena memang Tuhan sengaja agar nanti anak-anaknya ini dibinasakan. Tetapi Samuel itu semakin besar, semakin disukai Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Kemudian masih di pasal 2 dengan judul perikop nubuat tentang Eli dan keluarganya. Diceritakan pada suatu hari datanglah seorang abdi Allah kepada Eli. Dan abdi Allah ini berfirman kepada Eli bahwa nanti posisi imam itu tidak akan ada lagi di keluarga Eli. Dan Tuhan mengatakan apa yang selama ini telah dijanjikan kepada kaumnya Eli dan keluarganya Eli akan dipatahkan. Bahkan nanti di keluarga Eli ini tidak akan ada seorang kakek di antara mereka. Dan Tuhan akan mematahkan kekuatan Eli. Dan menjadi buktinya adalah nanti akan ada masanya di mana Hofni dan Finehas akan mati pada hari yang sama. Dan Tuhan mengatakan bahwa posisi imam itu nanti akan dipindahkan kepada orang yang telah dipilih Tuhan. Dan orang ini akan berlaku setia kepada Tuhan dan posisi itu akan diberikan kepada orang baru ini beserta dengan keluarganya. Dan nanti akan ada masanya di mana sisa-sisa daripada keturunan Eli ini akan memohon kepada orang yang baru yang dipilih Tuhan. Hal ini dilakukan oleh Tuhan karena Imam Eli tidak berlaku tegas. Menurut Tuhan, Eli ini lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke kitab 1 Samuel pasal yang ketiga dengan judul perikop Samuel terpanggil. Diceritakan Samuel muda ini menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ceritanya suatu hari ketika hari sudah mulai sore dan Imam Eli telah berbaring di tempat tidurnya, sedangkan Samuel juga sudah berbaring di tempat tidurnya, maka Samuel mendengar suara memanggilnya dia, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel berkata, "Ya Bapa." Kemudian dia mendapati Imam Eli dan bertanya, "Ya Bapa, apakah engkau memanggil aku?" Kemudian Imam Eli mengatakan, "Aku tidak memanggil engkau, kembalilah ke tempat tidurmu." Kemudian setelah Samuel kembali tidur, lagi-lagi dia mendengar suara tersebut, "Samuel, Samuel." Lagi-lagi Samuel mengatakan, "Ya Bapa." Kemudian dia mendatangi Imam Eli dan bertanya apakah ia memanggil Samuel, dan hal ini terjadi secara berulang-ulang sampai 3 kali. Oleh karena itu, mengertilah Eli yang memanggil tersebut ternyata adalah Tuhan. Oleh karena itu, Eli berkata kepada Samuel. Nah, apabila nanti Samuel mendengar kembali suara ini, maka Imam Eli menyarankan, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Dan Samuel menurutinya, dan dia kembali ke tempat tidurnya. Tidak berapa lama, Tuhan kembali memanggil Samuel, Samuel. Kemudian Samuel berkata, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan berkata kepada Samuel bahwa nanti Tuhan akan melakukan kepada orang Israel melalui kehidupan Samuel sehingga setiap orang yang mendengar kedua telinganya menjadi bising. Dan juga Tuhan mengatakan pada waktu itu nanti Tuhan akan menggenapi apa yang telah dikatakan kepada Imam Eli mengenai keturunannya. Karena Imam Eli tidak memarahi anak-anaknya yang telah menghujat Tuhan dengan perbuatannya. Dan dosa Imam Eli atau keluarga Eli ini sama sekali tidak bisa dihapus dengan korban persembahan sembelihan kepada Tuhan. Kemudian Samuel melanjutkan tidurnya. Besok pada pagi hari, Imam Eli memanggil Samuel dan meminta Samuel untuk menceritakan apa yang telah dikatakan Tuhan kepadanya secara utuh dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemudian Samuel menceritakan apa yang didengarnya daripada Tuhan. Kemudian Eli mengatakan, "Terserah Tuhan, karena Dia Tuhan dan terjadilah apa yang Dia pandang baik." Dan Samuel semakin besar karena dipakai Tuhan secara luar biasa dan tidak ada firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Dan pada saat itu, tahulah orang Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa Tuhan memakai Samuel menjadi nabi untuk mereka.
So, itulah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita hari ini pada video berikutnya.